Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung ajakan, Kak? Selamat malam, kawan-kawan semua. Sebelum memulai presentasi sharing session pada malam ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya, agar acara pada malam ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk Desa Sungai Puting sudah siap? Siap, Kak. Sudah siap? Siap. Oke, baik. Sharing session pada malam ini saya persilahkan Desa Pendampingan Sungai Puting untuk mempresentasikan hasil desa pendampingannya. Oke, mungkin saya awali dulu. Untuk pertama, nah mungkin untuk awal ini mungkin saya ingin perkenalan dulu, yang mana di sini kami ada 2 program, yaitu ada English Club, yaitu English and Geographic Prestasi, dan yang kedua itu ada pelatihan bagi tangan dari plastik. Nah, sebelumnya untuk perkenalan Desa Sungai Puting dulu, yang mana desa ini dulunya sempat belum aktif, tidak aktif. Jadi tepat pada bulan ini, bulan Mei, akhirnya program kita berjalan tepat selama 1 tahun. Yang mana dulunya sempat
Oke, mungkin karena sepertinya tidak bisa ditampilkan di sini, itu dari tim saya sudah ada mengirimkannya di grup WhatsApp. Oke, mungkin langsung untuk perkenalan anggota dulu. Di sini karena memang kami baru dan untuk baru 1 tahun berjalan juga ada beberapa keluar masuknya anggota, yang mana di sini ada beberapa anggota yang semester akhir juga. Jadi mungkin perkenalan dulu saya sendiri dari UIN Antasari, jurusan Pendidikan Agama Islam, terus juga ada Ahmad Madani dari UIN Antasari juga yang merupakan semester akhir dan sekarang masih istirahat dulu karena memang mengerjakan tugas akhir. Dari Agustina, ada Erma Fitriani, Muhammad Yunus juga, Harun Nizam, Janual Aldi Pratama, Muhammad Yoga, Harifah, Sadim, dan Valentin. Jadi di sini untuk memperselesaikan masalah program yang ada, itu ada 2 program, yaitu English and Detail Prestasi dan pelatihan kerajinan tadi. Saya ada yang pertama itu untuk recap bisa dilakukan pada program. Ya, mungkin saya bisa melanjutkan. Jadi, program yang dimiliki Sungai Desa Puting ada program English Cendekia Ukir Prestasi atau IKAP, dan yang kedua ada pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari limbah gelas plastik untuk masyarakat Desa Sungai Puting. Ya, mungkin yang pertama kita bisa jelaskan program English Cendekia Ukir Prestasi atau IKAP. Jadi, IKAP adalah program belajar bahasa Inggris di Desa Sungai Puting. Program ini memiliki tujuan untuk mengajarkan anak-anak Desa Sungai Puting berbahasa Inggris dengan media pembelajaran yang menarik untuk menumbuhkan semangat belajar mereka. Karena anak-anak Desa Sungai Puting tidak diajarkan mata pelajaran bahasa Inggris di sekolahnya. Jadi sasaran utamanya program ini adalah anak-anak di Desa Sungai Puting yang bertujuan untuk mengajarkan anak-anak di Desa Sungai Puting tersebut untuk bisa berbahasa Inggris. Terus biasanya waktu pelaksanaan program ini pada hari Minggu jam 8 sampai dengan jam setengah 1 siang, dan rata-rata jumlah peserta itu ada 15 orang, dan fasilitas penunjang itu ada ruang kelas, kamus bahasa Inggris, spidol, sapu. Selain itu, untuk materi yang kami ajarkan dari bulan Januari sampai Maret itu ada, yang pertama ada materi telling time atau memberi tahu waktu, yang kedua ada job and occupation atau pekerjaan, yang ketiga ada my family and my home, keluarga saya dan rumah saya, yang keempat ada greetings and partings, salam dan perpisahan,
yang kelima ada animals atau hewan, yang keenam ada hobby, yang ketujuh ada shopping, yang kedelapan ada direction atau arah, yang kesembilan ada weather and seasons atau cuaca dan musim. Jadi materi-materi tersebut masih dasar yang kami ajarkan karena peserta didiknya masih dalam bangku sekolah dasar, kisaran kelas 1 sampai kelas 6. Dan selanjutnya ada kendala-kendala yang biasanya kami hadapi. Ya, ini ada kendala-kendala yang biasanya kami hadapi. Jadi yang pertama itu peserta tidak sebanyak pertemuan pertama kali. Jadi salah satu penyebabnya karena kurangnya komunikasi dengan peserta perihal jadwal pengajaran. Nah, mulai dari peserta didik yang tidak sebanyak awal pertemuan, itu dikarenakan kurangnya komunikasi tentang jadwal di hari Minggu itu sendiri. Selain itu, beberapa faktor lain bisa dikarenakan anak-anaknya memiliki kesibukan lain, acara lain, dan faktor-faktor lain. Jadi mereka tidak bisa menghadiri EKAP itu sendiri. Terus yang kedua itu kendalanya adalah pengajar kurang aktif atau inovatif dalam mengajar. Jadi pengajar kurang aktif ini dikarenakan para pengajarnya itu sendiri memiliki kesibukan yang lain. Selain itu juga kurangnya inovatif ini mungkin dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung dalam pengajaran. Terus yang ketiga itu ada jadwal pengajar masih belum ditetapkan secara pasti. Sebenarnya jadwal pengajaran ini sudah ditetapkan, tetapi dari pengajar tersebut mempunyai kesibukan yang mendadak yang membuat tidak bisa melaksanakan kunjungan dan harus digantikan sama pengajar yang lain. Terus ada lagi kendala tambahan, yaitu menentukan beberapa fasilitas seperti sapu, kamus, spidol, dan lain-lain. Hal-hal tersebut sudah diajukan sebenarnya, tetapi karena masa pandemik ini, mungkin masih belum bisa terrealisasikan. Oke, selanjutnya ini ada beberapa dokumentasi kegiatan IKAP yang sudah dijalankan. Kita bisa lihat seberapa antusias anak-anak mengikuti kegiatan IKAP ini. Ya, mungkin dari saya hanya itu, bisa dilanjutkan oleh saudara saya, M. Khairin Nizam, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairun Nizam Hafiz. Saya akan memberitahukan program kedua kami, yaitu kerajinan tangan dari limbah plastik. Untuk kerajinan tangan itu sendiri, kenapa kami mengambil itu sebagai program kami? Karena salah satu masalah lingkungan di desa kami yaitu sampah plastik yang di mana-mana, khususnya gelas plastik. Nah, oleh karena hal demikian tersebut, kami berinovasi akan ke pembuatan kerajinan gelas. Sasarannya untuk program ini adalah ibu-ibu desa. Next. Yaitu bisa dilihat, yang pertama ada tujuannya. Tujuannya itu adalah membuat kreasi dari bahan dasar limbah gelas plastik menjadi benda yang bermanfaat dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Ya, untuk mentornya sendiri berasal dari tim kami sendiri, yaitu Valentine sama Edlina. Untuk kendala yang paling berpengaruh adalah bisa dilihat di PPT kami, yaitu memerlukan waktu yang lama untuk mengumpulkan limbah plastik karena warga desa tidak mau mengumpulkan dan menyerahkan gelas plastik secara cuma-cuma. Jadi cara kami mengatasi itu adalah dengan membelinya 1 kilo 5.000. Untuk pembelian gelas ini sendiri sudah kami infokan. Untuk pelaksanaannya belum, karena kami perlu waktu yang lumayan lama untuk mengumpulkan gelas plastiknya. Untuk fasilitas sudah ada, tinggal menunggu apabila sudah terkumpul langsung kami jalankan saja lagi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Untuk Sungai Puting sudah memaparkan hasil program pendukung dan program proyek utamanya. Iya, sudah. Setelah dari Sungai Puting memaparkan hasil presentasinya, saya buka sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa chat atau angkat tangan. Dipersilakan. Nangis tiap hari, imamnya dulu setiap hari nangis. Sampingnya saya beribu manusia. Apakah ada pertanyaan dari kakak-kakak? Baik itu memberi pandangan untuk Desa Sungai Puting.
Ya, mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Syarifah, yaitu pertanyaannya dari 3 poin kendala Desa Sungai Puting, apakah sudah pernah dibahas bersama-sama dengan teman satu timnya? Eh, dari pembahasan tersebut sudah kami bahas di dalam grup, tetapi dalam pembahasan seperti ketemu langsung itu mungkin untuk sekarang belum bisa, karena beberapa anggota yang lainnya juga ada kesibukan yang lain. Tapi di dalam grup itu kami aktif membahas kendala-kendala di program kami dan itu memberikan solusi-solusinya. Jadi mungkin seperti itu penjelasannya. Ya, dapat dengan yoga tadi karena memang untuk kami bisa membahas itu kebanyakan lebih ke grup karena memang ketika ingin kumpul atau diajak kumpul itu pasti tidak semuanya yang bisa karena memang dari kesibukan yang kita lihat juga memang beberapa banyak yang memiliki kesibukan sehingga lebih banyak membahas itu di grup secara online. Terus sedikit dari pertanyaan ini, apa yang terjadi jika sampah tersebut tidak diprogramkan? Ada pengaruhnya terhadap desa sama sampah tersebut. Ya karena mungkin jika ke sana, di sana itu sampah itu banyak dan tidak ada yang apa ya lebih ke untuk tempat sampah itu pun tidak tidak ada kebijakan. Jadi mungkin karena memang pengaruh sampah yang memang ketika sampahnya itu tidak daripada tidak kita gunakan ya sampah itu akan terus menumpuk apalagi kan itu sampah plastik bahkan di sana juga sampah itu tidak apa ya tidak ada bak sampah khusus di sana jadi tuh kayak orang di sana tuh kayak pokoknya sampah tuh ke sana kemari kayak tuh karena memang plastik ya lebih baiknya kita inovasikan aja ke kerajinan tangan tadi sehingga bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan nilai jual. Bagaimana Sarifah, Mah? Apakah bisa diterima jawaban dari tim Desa Sungai Puting? Ya, terima kasih. Masih ada 3 penanya. Silakan untuk dijawab.
Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Maulita Permatasari. Jadi pertanyaannya itu tujuan lain selain daripada untuk mengatasi masalah lingkungan dan lalu bagaimana rencana untuk pemasarannya. Ya, jadi tujuan lain kami buat program ini selain mengatasi masalah lingkungan yaitu untuk menambah penghasilan tambahan bagi warga desa Sungai Puting itu sendiri. Selain itu juga dalam pemasarannya kami akan menggunakan sistem online juga nanti untuk pemasarannya. Dan mungkin bisa ditambahkan oleh yang lain dari tim Desa Sungai Puting. Saya menambahkan sedikit. Memang untuk selain tujuan dari mengatasi masalah lingkungan tadi yang pasti untuk menambah penghasilan daripada ibu-ibu di desa Puting di sana, karena bisa dilihat mayoritas pekerjaan di sana ialah sebagai petani dan memang rata-rata juga mereka kadang bisa ada di rumah, kadang enggak, sehingga juga untuk meningkatkan kreativitas bagi ibu-ibu tersebut. Nah, untuk rencana pemasarannya bisa mulai dari mulut ke mulut juga, karena memang dari kerajinan tangan dari plastik ini kita rencananya awalnya itu untuk membuat keranjang gelas itu, sehingga bukan lebih banyak mungkin peminatnya, karena mulai dari mulut ke mulut, bisa dari orang tua kita pun pasti akan minat dengan hal itu. Terus juga karena dari mulut ke mulut, terus juga bisa menggunakan online shop, ataupun juga nanti kita masukkan ke bazar dan kita perkenalkan ke yang lainnya. Mungkin dari situ nantinya pemasaran akan dilakukan. Dari kawan-kawan lain juga nanti akan bisa menambahkan.